Jadi kalau dibedakan ikhlas kita hari ini dengan ikhlasnya orang dulu, jauh beda. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, seperti orang yang menjahit di malam hari dengan orang yang menjahit di siang hari. Orang menjahit di siang hari, kita menjahit di malam hari. Sama-sama, benangnya sama, penjarum penjahitnya sama, kain yang akan dijahit sama. Cuman bedanya waktu saja. Orang dulu menjahitnya di siang hari, kita menjahit hari ini di malam hari. Mana yang lebih bagus kualitas, orang menjahit di siang hari atau di malam hari? Walaupun jarum penjahitnya sama, benangnya sama, kainnya sama, mana yang lebih bagus? Orang menjahit di siang hari hasilnya atau di malam hari? Di siang hari jelas nampaknya. Itu perumpamaan kata Imam Ghazali. Jadi kita hari ini, seikhlas-ikhlas kita hari ini tidak bisa kita samakan dengan kebersihan, keikhlasan orang-orang dahulu. Orang dahulu betul-betul di siang hari dia, seperti menjahit di siang hari bagus, rapi. Kita di malam hari bagus, rapi, tapi mungkin ada benangnya yang double apa dan segala macam. Itu dia, berbeda sekali. Qala an Huzaifata, daripada Huzaifah Al-Mar'ish Al-Mar'ashi qala rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu istiwa'ul af'alil 'abdi fi zahiri wal batini. Yang disebut dengan ikhlas itu membersihkan. Beliau mengatakan bahawa keikhlasan ialah al-istiwa', kesamaan. Kesamaan apa? Antara perbuatan seorang hamba zahir dan batin. Macam mana di zahir, seperti itu pula di batin. Itu orang ikhlas namanya. Ini dalam kajian ni. Seperti apa di luar, seperti itu pula di dalam. Seperti apa yang dia ucapkan di luar, di dalamnya pun seperti itu. Itu orang ikhlas namanya. Maka kata orang kita, berbeda angguk jo ilalah, kata orang dulu tu. Nya mayo tapi di dalam main daknya. Apa istilah orang cik lagi, telunjuk lurui kelingkang bakai, kata dia. Kau orangnya tunjuk adanya kainnya, pai tunjuk itu Berbeda di dalam dengan di luar, berarti orang tu belum ikhlas. Tapi ketika orang sama amalan di dalam dengan yang di luar, barulah orang tu disebut dengan ikhlas. Maka itulah kita dianjurkan sebelum salat membaca usolli. Di mana dibaca? Di lidah kita. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sama yang diucapkan dengan yang di dalam, itu baru niat. Tapi kalau berbeda, usollinya acuk semayang maghrib. Semayang maghrib aja, semayang subuh je, isya jarang. Jadi setiap semayang maghrib aja, usolli fardal maghribi salat, Allahu Akbar. Semayang zuhur nyobek je maghrib. Berarti orang kau ni ikhlas semua. Karena salatnya salat zuhur, niatnya niat maghrib. Itulah gunanya Imam Nawawi untuk mendidik, untuk mengajarkan hati, lafazkanlah lafaz niat. Jadi orang tua-tua kita dulu tu dah benar dia itu. Sebelum salat, usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat di mulut maghrib, di hati juga maghrib. Lillahi ta'ala. Maka dalam niat itu ada 4. Qasad, ta'rad, ta'yin, tamkin. 4 dia. Qasad, usalli, sengaja aku salat. Ta'rad, salat apa kita? Zuhur, maghrib, salat fardu maghrib. Ta'yin, ta'rad, ta'yin, salatnya fardu atau sunnah. Fardaz zuhri. Tamkin lillahi ta'ala. Itu harus ada dalam niat. Qasad, ta'rad, ta'yin, tamkin. Usalli fardaz zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Tamkin. Qasad, ta'rad, ta'yin, tamkin. Dalam puasa pun seperti itu. Qasad, ta'rad, ta'yin, tamkin. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanatan lillahi ta'ala. Niat mesti ada 4 dalam niat. Ada qasad, ada ta'rad, ada ta'yin, ada tamkin. Tamkin itulah lillahi ta'ala. Jadi kalau ada niat tak pakai tamkin, maka niat itu masih dihitung lagha. Itu dia. Ada qasad, ada ta'rad, ada ta'yin, ada tamkin. Itu dia. Nampaknya yang banyak dapat kitab kemarin tak nampak mencak hidung ini.
Berapa orang lagi yang ada yang dapat kitab kemarin? Yang megang kitab inilah ya. Berarti yang belum dapat kitab ni atau tak terbawa kitabnya atau macam mana? Atau memang kitabnya belum ada? Belum ada. Memang belum sampai kitabnya, jauh di pesan Ustaz Hanafi. Nanti kita coba minta tanya lagi ke beliau nanti. Kita pesan. Ada kemarin tu 15 kalau tak salah lagi. Tapi nalah dibagikan potong apa nak nampak puncak hidung lagi. Inilah, mudah-mudahan bermimpinya malam kau. Mudah-mudahan Selasa besok datang. Kalau nak itu red malaikat maut ke rumah. Datang nak aku. Kitab lah aku bawa, aku datang kan. Kalau nak tak balik. Nak ikhlas Ustaz. Imam Nawawi nak ikhlas ke kalian? Siapkan pakai kitab Imam Nawawi bab ikhlas ni bacanya potong tu telah copek betul kita memberikan, mesti mengaji kitab ikhlas kalau baru dia bagikan kitab itu. Qala rahimahullah, lanjut dilanjutkan qala al-Fudail. Kemudian apa kata Imam Zainul al-Masri rahimahullahu taala? Salah satu min alamatil ikhlas, ada 3 daripada tanda-tanda ikhlas. Jadi kalau ada 3 ni berarti seseorang itu termasuk orang yang ikhlas dia. Mana dia? Min alamatil ikhlas istiwa'u madhi wa dhammi minal amati. Istiwa'u kesamaan pujian dan cacian daripada manusia. Orang banyak memuji dia, dia tidak tambah taatnya. Dicaci orang, tidak pula malas dia ibadah. Itu tanda orang ikhlas itu. Jadi tidak rajin karena pujian, tidak malas karena hinaan. Itu tanda orang tu orang ikhlas itu. Dipuji tak ada pengaruh ke dia, dihina, dilecehkan juga tidak pengaruh ke dia. Itu orang ikhlas itu. Ya Allah, ini berat ini. Kita dipuji baru rajin, tiba dihina ada datang-datang lah. Itu dia. Jadi itu tanda orang ikhlas pertama kata Imam Zainul al-Masri, istiwa'ul madhi wa dhammi minal amati. Sama antara pujian dan hinaan daripada orang banyak. Jadi dipuji dia tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, dihina dia juga tidak menurunkan darjat kemalasan dia untuk ibadah kepada Allah. Itu dia. Mudah-mudahan kita dapat yang pertama ini. Amin. Kita tidak biasa saja, dihina orang biasa saja, dipuji orang biasa saja. Jangan sampai, maka kata bahasa orang tua-tua kita apa? Terbuai dengan pujian, kemudian apa katanya? Terbuai dengan pujian dan terkalahkan dengan hinaan. Dengan pujian orang kita terbuai, dihina orang kalah kita, mundur kita. Itu tak boleh. Jadi orang yang ikhlas itu tandanya pertama, sama antara pujian dan hinaan daripada orang banyak. Yang kedua, wa nisyanun ru'yatul amali fil a'mal. Yang kedua, lupa melihat amal di antara amal-amalannya. Lupa dia menengok amalannya tadi. Dalam arti kata dia sudah solat duha, tapi dia lupa apa fadilah duha. Itu tanda orang itu ikhlas itu. Karena sudah terbiasa. Tapi kalau orang yang tak terbiasa, ketika solat duha dia ingat, oh ni solat untuk banyak rezeki ni. Ketika solat duha dia ingat, oh ini ada pintu namanya pintu rayyan, kita masuk ke dalamnya nanti. Ketika dia setelah solat, dia setelah ni lancar rezeki kita. Karena solat duha, berarti tanda orang tu belum ikhlas lagi. Jadi tanda orang ikhlas yang kedua, lupa dia dengan pahala amal-amal kebaikannya itu. Itu dia. Tinggi ini makamnya ini, kita payah ini. Kita baca istighfar 3 kali aja, setelah itu setelah salat kan dianjurkan baca istighfar. Kata Nabi, orang yang membaca istighfar setelah selesai salat, Allah ampuni dosanya dari fardu itu ke fardu berikutnya. Dalam riwayat yang lain, siapa yang membaca ayat kursi setelah selepas salat, tidak ada yang menghalangnya masuk surga kecuali setelah dia mati. Jadi tadi imam kita mengajarkan kita setelah salat baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai selesai. La yamna'uhu dukhulul jannah, tidak ada yang melarang dia untuk masuk surga kecuali setelah dia mati. Pokoknya setiap selesai salat baca ayat kursi.
Setiap selesai solat baca ayat kursi, maka dijamin kita masuk surga. Yang menjamin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai baca ayat kursi, ingat terbayang kita, insya-Allah saya masuk surga besok. Berarti belum ikhlas kita. Belum ikhlas, tapi lupa dengan pahala amalan yang ia amalkan, maka dia termasuk orang yang ikhlas. Nomor 2 itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Memang berat ini. Kebanyakan kita setelah beramal ingat langsung pahala. Bersedekah di waktu subuh, ingat langsung orang sedekah waktu subuh, Allah lancarkan. Apalagi membantu orang. Setelah bantu orang tu kita cepat pula ingat nanti saya dibantu pula oleh orang. Berarti belum juga ikhlas rupanya. Pokoknya ia lupakan pahala amalan yang ia lakukan, itu tanda orang tu ikhlas. Itu yang nomor 2. Tanda nomor 3, waqtida'u thawab al-a'mal fil akhirah. Ia cuman menginginkan pahala amalannya itu di akhirat. Jadi di dunia tak ingin. Tak ingin dia di dunia dapat pahala atau tidak di dunia, tidak begitu dia hiraukan. Yang paling penting bagi dirinya cuman dia dapat nanti pahala di akhirat. Tu. Payah juga. Kita banyak kini di dunia aja keinginan. Ya kan, salat duha tadi kan supaya murah rezeki di dunia, bukan di akhirat. Datang majlis ilmu, menjalin hubungan silaturahim, Allah murahkan rezeki. Rezeki itu kan rezeki di dunia, tidak di akhirat. Jadi sampai kata kita ke kawan kita, apa nak bayar di dunia aku? Dunia aku untuk awak kau nyebuya ke ceknya lah. Ya dunia aku untuk awak tu macam apa? Akhirat tu besok pula lah dikaji katanya. Itu berarti tu alun tanda ikhlas lah itu. Kalau orang ikhlas, dunia ni tidak ada apa-apa pada dirinya, pahala yang ia harapkan cuman di akhirat nanti. Berat ini. Walaupun berat, kita dianjurkan mengaji. Setidaknya kita bisa membaca.